Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan diri. Perkenalkan saya Muhammad Raka Fitra Pradana dengan NIM 2304091. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil eh, demi data dari metodologi penelitian yang sudah saya ambil. Akan saya tampilkan sebagai berikut. Oke, untuk judul analisa saya pada kali ini yaitu analisis efisiensi energi KWH per meter persegi sebelum dan sesudah penerapan Smart Energy Management. Jadi fungsinya apa? Jadi saya mengambil eh, tema ini karena kesesuaian antara elektronika dengan maksud saya elektro dengan efisiensi energi yang dimana ini merupakan suatu langkah terobosan ya untuk smart energy yang digunakan untuk efisiensi tenaga listrik untuk supaya lebih hemat istilahnya. Oke, izin memperkenalkan kembali saya Muhammad Raka Fitra Pradana dengan NIM 2351091. Latar belakang. Kampus sebagai pusat aktivitas pendidikan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, kantor, dan area publik yang semuanya membutuhkan energi listrik yang sudah pasti dalam jumlah yang besar. Karena dengan tingginya konsumsi energi listrik ini, seringkali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan pemborosan dan peningkatan biaya operasional yang menyebabkan harga listrik menjadi semakin tinggi, naik. Nah, dalam era digital dalam menuju konsep kampus hijau, diperlukan inovasi dalam pengelolaan energi agar penggunaan listrik ini dapat dioptimalkan menggunakan fasilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan Smart Energy Management System. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai seberapa besar pengaruh penerapan sistem tersebut terhadap efisiensi energi KWH per meter persegi di lingkungan kampus. Melalui sistem ini, kampus dapat mengetahui pola konsumsi energi secara real time dan mengambil langkah penghematan yang tepat. Penelitian ini juga didasari dan dilakukan untuk menganalisis seberapa besar peningkatan efisiensi energi setelah penerapan dari sistem Smart Energy Management itu sendiri. Dengan mengetahui efektivitasnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kampus untuk memperluas penerapan sistem serupa di seluruh bangunan, serta mendukung efisiensi energi, serta memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan untuk menerapkan sistem smart energy berikut. Next, untuk metodologi penelitian, saya menerapkan dua. Yang pertama ada pengumpulan data, yang di mana data konsumsi energi KWH yang dari suatu kampus berikut itu dikumpulkan sebelum dan sesudah penerapan sistem. Lalu data tersebut kita bagi menjadi dua kelompok yang berisi masing-masing 25 sampel. Jadi ada 50 dummy data yang dibagi menjadi dua. Lalu setelahnya ada analisis data yang di mana variabel yang digunakan yaitu efisiensi energi KWH per meter persegi. Lalu uji statistik independen yang dimana kita akan mengukur sampel t-test dengan estimasi A-nya itu 0,05. Lalu ukuran efek itu menggunakan Cohen's d untuk melihat besar pengaruh sistem, serta juga ada p-value. Oke, lanjut. Untuk data analisis, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil pengukuran konsumsi energi listrik pada beberapa gedung kampus. Ini merupakan salah satu contoh saja, karena saya mendapatkan datanya dari Google. Hmm. Sebelum dan sesudah penerapan sistem Smart Energy Management. Setiap kelompok terdiri dari 25 data sampel, sehingga total terdapat 50 data. Jadi yang di sebelah kiri merupakan 25 data sebelum dan yang di kanan itu 25 data sesudah. Nah, setiap data ini menunjukkan nilai efisiensi energi dalam KWH berdasarkan hasil pembagian total konsumsi energi dengan luas area bangunan. Untuk seperti yang kita lihat, bisa lihat bahwa yang sebelum itu pasti akan besar ya energi listriknya. Tapi sesudah melakukan penerapan itu,
eh, efisiensi energi akan meningkat karena bisa dilihat ya perbandingannya begitu jauh dengan yang sebelum maupun sesudah. Lalu ada rata-rata efisiensi energi. Di sini menerapkan rumus. Rumusnya yaitu untuk sebelumnya dari bisa dilihat ya X sebelum per N sebelum. Jadi dibagi aja rata-ratanya dari data tersebut sehingga mendapatkan hasil 1,27058 dan sesudahnya 1,00978. Kita bisa melihat dari Excel nanti saya akan tampilkan. Lalu untuk statistik deskriptif itu ada min sebelum yang tadi sudah dijelaskan 1,2706 kWh per meter persegi dan min sesudah 1,0098 kWh per meter persegi. Ini menunjukkan bahwa penurunan rata-rata konsumsi energi dari 1,27 kWh per meter menjadi 1,01 kWh per meter persegi. Nah, hal ini tuh sangat menunjukkan peningkatan efisiensi energi manajemen setelah sistem smart energy diterapkan. Lalu ada uji signifikasi statistik untuk mengetahui t-test. Ini juga penting karena untuk memastikan bahwa perbedaan rata-rata antara dua kelompok sebelum dan sesudah yang berarti bukan terjadi secara kebetulan, yaitu digunakanlah uji t-test ini dengan dua sampel independen yang dimana di sini merupakan Wells t-test ya. Bisa kita lihat statistiknya sebagai berikut, rata-rata sebelum, rata-rata sesudah. Nilai T, nilai P, Cohen's D itu sudah dihitung. Untuk nilai perhitungannya sudah ditampilkan sebagai berikut, yang dimana kalau kita asumsikan dengan rata-ratanya berikut, setelah kita hitung dari X1, X2, X3, maksud saya X1, X2 setelah dikurangi, lalu kita menginisiasi kan kuadrat defisiensi terlebih dahulu, lalu kita bagi dan hasilnya kita mendapatkan sampel dites dari rumus SE sama dengan akar S21 per N1 tambah S2 per 2, S3 per 2 per N2. Nah, setelah itu adalah kita mencocokkan data dari T itu, kita masukkan saja T sama dengan X1 kurang X2 per SE, sehingga didapatkan hasilnya 6,05157. Nah, itu sebabnya T sebesar itu kenapa? Karena selisih rata-ratanya cukup besar ya, 0,2608 dibandingkan dengan SE yang kecil. Jadi ada perbandingan dari antara kedua itu sehingga rasionya menjadi 6,05 yang nilai T-nya sama dengan 6,0516. Berarti itu sudah benar. Kemudian ada nilai P. Nilai P ini dengan T sama dengan 6,05557 dan V sama dengan 44,585, maka kita langsung kalikan saja. P sama dengan 27047 dikali 10 pangkat min 7, yang dimana artinya sangat kecil atau jauh di bawah 0,05 sehingga perbedaan itu sangat signifikan. Alasannya karena dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata efisiensi energi sebelum dan sesudah penerapan sistem. Untuk Cohen's D-nya, eh, menurut aturan hukum umum Cohen, apabila itunya kecil, 0,2-nya 0,2, maka efeknya akan kecil. 0,5 sedang, 0,8 berarti lebih besar, berarti itu eh, efeknya besar ya. Untuk perhitungannya sebagai berikut, Cohen's D, D sama dengan X1 kurang X2 per S put. S putnya sama dengan rumus yang sama, akar S21 tambah S22 per 2, sehingga didapatkan hasilnya 1,7116 sekian. Sehingga saya bulatkan menjadi 1,7116. Nah, dengan D sama dengan 1,7116 ini termasuk efek yang sangat besar. Artinya perbedaan rata-rata sebelum dan sudah itu bukan hanya signifikan, tapi juga besar secara praktis. Sehingga penerapan ini memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk penurunan kWh per meter atau listrik yang digunakan di suatu kampus. Ini merupakan histogram, yaitu efisiensi sebelum dilakukan penerapan dan sesudah dilakukan penerapan. Berdasarkan hasil histogram pada gambar di atas, terlihat bahwa distribusi energi, efisiensi energi setelah penerapan sistem smart energy bergeser ke arah yang nilai yang lebih kecil. Sehingga nilai efisiensi sudah penerapan sistem lebih terkonsentrasi di sekitar 1,0 kWh per meter. Sedangkan sebelum penerapan, sistem tersebut lebih tinggi,
lebih condong tinggi dan tersebar hingga di atas 1,5 kWh per meter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menurunkan konsumsi energi listrik per luas bangunan dan meningkatkan kestabilan energi antar lokasi. Lalu setelahnya ada box plot. Box plot yang ini visual box plotnya adalah penerapan sistem energi ini berhasil meningkatkan efisiensi energi secara signifikan. Jadi naik secara signifikan dari sebelum maupun sesudah. Maksudnya dalam artian ini ketika eh, yang sebelumnya itu dia tinggi, kalau sudah dia rendah, berarti maksudnya itu antara kebalikannya ya. Jadi berhasil menurunkan ini efisiensi, meningkatkan efisiensi dengan secara signifikan. Median dan selebaran data efisiensi energi setelah penerapan sistem menunjukkan nilai yang lebih rendah dan lebih stabil dibandingkan kondisi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini mampu mengurangi konsumsi energi listrik per satuan luas bangunan dan meningkatkan kinerja efisiensi secara keseluruhan. Lalu ini merupakan perbandingan antara pengujian. Jadi saya sudah sebelumnya di proposal saya yang sebelumnya yang tentang penerapan smart energy dalam kampus maupun pendidikan di ranah pendidikan saya sudah mengumpulkan sekitar 4 atau sampai 5 ya, tapi saya hanya mengambil setengahnya saja. Bisa kita lihat bahwa dari keempat empat jurnal berikut itu juga ada metodenya masing-masing. Yang masing-masing itu mereka menerapkan metode yang berbeda. Nah, kalau punya yang Mada Bathula yang nomor 2 itu mungkin dia pakai, saya mungkin agak kurang paham ya metodenya apa yang dipakai, tetapi bisa kita lihat bahwa peningkatan efisiensinya itu agak tinggi ya, mungkin lebih kurang akurat. Nah, untuk kesesuaiannya hampir sama, sedikit lebih tinggi. Untuk USP itu hampir sama dengan hasil pengujian dari saya yang sudah saya terapkan tadi. Nah, untuk call Gizo itu dia sangat konsisten karena rentangnya hanya di 20% saja. Jadi selaras gitu, sangat cocok ya bisa dibilang. Untuk Wi dan Guo itu dia lebih rendah. Jadi mungkin agak kurang ya untuk manajemen kampus. Nah, di sini merupakan efisiensi sebelum dan sesudah. Mudah saja untuk mengetahui seberapa besar efisiensinya itu kita akan menerapkan rumus efisiensi sebelum persen terhadap sesudah. Jadi S sesudah per S sebelum dikali 100. Jadi ini eh, nilai rata-rata yang sesudah per sebelum dikali 100%. Dan didapatkan hasilnya 79,5. Sisanya ya dari rentang berikut ya sama dengan rumusnya, yaitu peningkatan efisiensi tinggal dikurang langsung dibagikan dengan sebelum. Jadi hasilnya 20,6% atau 20,5%. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kondisi sebelum penerapan memiliki tingkat efisiensi sekitar 79,5% dibandingkan kondisi sesudahnya. Artinya setelah sistem sistem ini diterapkan, efisiensi meningkat sebesar 20,5% karena hanya dikurang saja ya. Jadi sangat cocok gitu. 20,5% juga sudah bagus menurut saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil ujian dan analisis statistik, untuk penerapan Smart Energy Management System ini secara signifikan meningkatkan efisiensi energi. Rata-rata efisiensi meningkat sebesar 0,26 kilowatt per meter. Ukuran efek Cohen-nya 1,71 yang menunjukkan pengaruh kuat dari sistem terhadap penghematan energi. Lalu kondisi sebelumnya, penerapan memiliki tingkat efisiensi sekitar 79,5%, seperti yang sudah ditayangkan sebelumnya yang ini, dibandingkan kondisi sesudahnya. Nah, artinya sistem ini sudah berhasil eh, menerapkan efisiensi energi sekitar 20,5%, yang dimana ini akan sangat cocok untuk ranah kampus diterapkan dan semoga saja nanti ke depannya penelitian penelitian ini akan dilanjutkan entah dari saya atau dari teman-teman rekan-rekan sekalian yang istilahnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Untuk datanya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Data dari Excelnya. Berikut merupakan data dari
uji di tes efisiensi energi sebelum dan sesudah. Jadi saya hanya mencari data di Google seperti contoh untuk ini sebelum dan sesudah. Ini untuk rata-rata hanya saya hitung average A3 bagi A27. Jadi keseluruhan data ya. Untuk rata-ratanya segini. Ternyata benar ya. Dan untuk rata-rata sesudahnya juga benar. Sesuai perhitungan yang tadi. Oke, mungkin saya tutup sebentar. Oke, oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan maaf apabila kualitas videonya kurang karena mungkin laptop saya juga mengalami eh, penurunan kualitas. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.